bulan Rajab pula kita mengenang peristiwa dahsyat yang dialami oleh Rasulullah SAW, yakni Isra Mi'raj. Bulan Ramadan lebih hebat lagi, yaitu orang-orang seakan-akan menjadi manusia baru, berburu fadilah dan pahala berlipat di bulan suci ini. Tidak demikian dengan bulan Sya'ban. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai, Nabi menyebut Sya'ban sebagai bulan yang biasa dilupakan oleh umat manusia. Dilupakan bukan berarti terhina. Ia diabaikan manusia karena manusianya sendiri yang kurang menyadari kemuliaan bulan Sya'ban. Bukan akibat bulan Sya'ban itu sendiri tidak mulia. Sikap ini biasanya hanya terjadi di kalangan awam atau orang-orang yang secara rohani belum mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama salafus saleh memberikan perhatian lebih pada bulan ini dengan beragam kegiatan ibadah. Utamanya adalah pada momen nisfu Sya'ban, yaitu pertengahan bulan Sya'ban. Masyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bukti dari mulianya bulan Sya'ban bisa kita lihat dari sejumlah peristiwa penting bersejarah di dalamnya. Peristiwa-peristiwa ini bisa dipandang bukan semata sebagai faktor historis, tapi juga bertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perhatian spesial terhadap bulan ini. Yang pertama, bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban ini Allah menurunkan ayat perintah untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, solawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Mayoritas ulama khususnya dari kalangan mufassir sepakat bahwa ayat ini turun di bulan Sya'ban. Secara bahasa solawat berakar dari kata solat yang berarti doa. Dalam ayat tersebut ada 3 solawat. Solawat yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, solawat yang disampaikan malaikat, dan perintah solawat yang disampaikan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip pernyataan Imam Bukhari menjelaskan bahwa Allah bersolawat bermakna Dia memuji kepada Nabi. Malaikat bersolawat berarti mereka sedang berdoa, sementara manusia bersolawat selaras dengan pengertian mengharap berkah. Ayat tersebut menjadi bukti bahwa kedudukan Rasulullah yang tinggi, kemuliaan dan rahmat dilimpahkan langsung oleh Allah kepada beliau. Malaikat-malaikat suci terlibat dalam merapalkan doa-doa, dan seluruh kaum beriman pun diperintah untuk mengucapkan sholawat kepadanya. Wajar sekali bila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak sholawat di bulan Sya'ban, di samping bergegas membersihkan diri atau bertobat dari kesalahan-kesalahan yang sudah lewat guna menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih. Masyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, bulan Sya'ban merupakan saat diturunkannya kewajiban berpuasa bagi umat Islam. Imam Abu Zakaria An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan puasa Ramadan selama 9 tahun selama hidup, dimulai dari tahun kedua Hijriah setelah kewajiban berpuasa tersebut turun pada bulan Sya'ban.
Puasa merupakan kegiatan penting guna meredam nafsu yang sering menuntut dimanjakan. Melalui puasa manusia ditempa secara rohani untuk menahan berbagai godaan duniawi, menahan diri dari hal-hal yang halal seperti makan, minum, berhubungan dengan istri, menjadi sinyal kuat bahwa sesungguhnya ada yang lebih penting dari kenikmatan dunia yang fana ini, yakni kenikmatan akhirat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Artinya Sya'ban merekam sejarah penting diresmikannya kemuliaan Ramadan dengan difardukannya puasa bagi kaum mukminin selama sebulan penuh. Sya'ban menjadi tonggak menyambut bulan suci sebagai anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala yang melipat gandakan pahala segala amal kebaikan di bulan suci Ramadan. Masyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang ketiga adalah bulan Sya'ban juga menjadi sejarah dimulainya Ka'bah menjadi kiblat umat Islam yang sebelumnya adalah Masjidil Aqsa. Peristiwa peralihan kiblat ini ditandai dengan turunnya ayat 144 dalam surat Al-Baqarah. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kami sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Saat menafsirkan ayat ini, Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' lil Ahkamil Quran dengan mengutip pendapat Abu Hatim Al-Basti mengatakan bahwa Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengalihkan kiblat pada malam nisfu Sya'ban. Kiblat menjadi simbol tauhid karena seluruh umat Islam menghadap pada satu tujuan. Beralihnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tak terikat dengan waktu dan tempat. Hal ini ditunjukkan dengan sejarah perubahan ketetapan kiblat yang tidak mutlak dalam satu arah saja. Umat Islam tidak sedang menyembah Ka'bah ataupun Masjidil Aqsa, melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang tidak menyia-nyiakan bulan Sya'ban meski di tengah kesibukan duniawi yang sangat luar biasa. Al-Fakir mengajak kepada para jamaah sekalian untuk menyisihkan waktu untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kontemplasi, zikir dan amal kebaikan, lebih-lebih di bulan mulia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu wal